Harap-harap cemas PPKM diperpanjang. Terima kasih Anda menyaksikan Rosi malam hari ini. 2 pekan PPKM darurat diterapkan belum memperlihatkan hasil. Di lapangan kita masih temukan banyak ketidakpatuhan masyarakat. Mobilitas masyarakat hanya tercapai maksimal 20%. Alasannya masyarakat terpaksa harus tetap keluar rumah demi memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, kita juga menemukan petugas Satpol PP yang bertindak berlebihan saat melakukan penertiban. Saya masih bersama Menteri Kominfo, lalu juga ada Pak Joni Plate, ada Dr. Nadia dari Kemenkes, lalu ada Irma dari inisiator platform Lapor COVID-19 dan pengamat kebijakan publik UI Agus Pambagio. Saya punya pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab oleh Pak Joni Plate, yaitu ini adalah kritik yang selalu berulang pada pemerintah dari awal kita memasuki pandemi ini sampai sekarang, yaitu penyangkalan, denial mood. Selalu pemerintah menyangkal tentang apa yang sedang terjadi. Ya, Rosi, saya kira lagi-lagi ya kita selalu dihadapkan dengan istilah-istilah berat, ya istilah-istilah yang mengkhawatirkan lah. Denial, pemerintah Pak Jokowi sangat tidak denial. Pak Jokowi sangat memperhatikan perkembangan penanganan COVID secara nasional, day and night, siang dan malam. Aktivitas Pak Jokowi itu paling banyak justru fokus menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak ada itu denial itu. Dan yang harus kita sadari yang ada itu apa? Yang ada adalah adaptasi dan agility. Ya, penyesuaian kebijakan akibat dari perkembangan COVID itu sendiri. Kita tahu pada saat awal dulu kita punya yang namanya program PSBB. Lalu new normal, PPKM mikro, PPKM darurat. Ini semua adalah manifestasi atas situasi perkembangan COVID itu sendiri dalam tataran kebijakan. Nah, yang menjadi soal kita pada saat satu kebijakan diambil, dan kebijakan itu diambil bukan aja parameter tunggal. Kebijakan itu diambil melalui rapat berulang-ulang kali di sidang-sidang kabinet dengan benchmark dari mana-mana penelitian, pendapat para ahli, tokoh masyarakat didengar semuanya dengan kemampuan dan resources yang kita miliki. Ya, penyesuaian kebijakan itu juga kita lihat di banyak negara, misalnya. Tetapi begini Rosi, saya teruskan dulu ya. Tetapi kebijakan yang diambil adalah pilihan-pilihan dari berbagai parameter itu. Yang jadi soal adalah implementasi kebijakan itu di lapangan. Nah, ini yang perlu kita disiplinkan implementasinya. Kerjasama dalam kaitan dengan implementasi ini yang penting. Masyarakat tertib, aparat melaksanakannya dengan tertib tetapi tetap menjaga keramahannya di masyarakat sehingga terjalin kerjasama lapangan. Yang kita butuhkan sekarang ini kerjasama lapangan yang kuat, suasana batin yang kuat. Bukan kita saling berbeda pendapat, salah-salahan. Tidak, salah ya, mari kita carikan jalan keluar. Tetapi yang perlu kita bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kekuatan kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi barang yang satu ini, COVID-19 ini. Itu yang menurut Anda belum bisa, ya, itu yang menurut Anda tidak kita miliki. Pertanyaannya, mengapa kita tidak memiliki soliditas itu? Apakah masyarakatnya memang bandel? Atau maaf Pak Joni, atau karena pemerintahnya tidak dianggap kredibel sehingga publik merasa tidak perlu lagi mentaati pemerintahnya? Saya mau ke Mbak Irma dulu. Saya kurang setuju dengan itu. Sebelum itu saya harus luruskan dulu, Rosi. Biar kita dengar dulu. Ini bukan soal percaya tidak percaya saat ini. Kita membangun solidaritas. Persis, solidaritas itu, kekuatan. Pak Joni, solidaritas itu sudah terbangun bahkan dari akar rumput, Pak Joni. Jadi kalau soal solidaritas, kesetiakawanan antar sesama warga, itu sudah terbangun tanpa praktek lapangannya tidak begitu, Rosi. Masyarakat masih pergi waktu diminta supaya tidak melakukan perjalanan liburan, pergi liburan. Ya, ini kan akibat dari itu semuanya. Itu bahwa sekarang sudah mulai tumbuh mereka positif, itu Rosi. Yang tadi pertanyaan saya, kenapa mereka tidak patuh? Karena memang masyarakat kita bandel, atau mereka merasa bahwa tidak ada kredibilitas dari orang yang harus didengar. Itu yang mau kita tanyakan, Pak Joni. Iya, tapi bukan dua pilihan itu, Rosi. Saya tidak setuju dengan dua pilihan itu. Ya, saya tidak setuju dengan dua pilihan. Kalau kita dihadapkan pada pilihan itu, kita menjebak masyarakat untuk terlibat pada pilihan-pilihan ekstrim.
Ya. Kita membangun solidaritas ini, kekuatan bersama itu yang perlu kita bangun. Kita ingin supaya setiap orang punya kedisiplinan yang sama untuk mendapatkan kebaikan yang sama, untuk kesehatan kita yang bersama. Pertanyaannya kenapa nggak bisa itu terjadi? Kenapa aturan yang diterapkan tidak dipatuhi oleh masyarakat kita sendiri? Ada banyak sekali pasti faktornya, Rosi. Oke, kenapa bukan itu, cuma Irma? 1, 2 aja. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Menteri, saya sepakat ya membangun kesadaran bersama, kolaborasi bersama. Mungkin kapan-kapan kita pengen ngobrol juga sama Pak Menteri dan melihat kenyataan. Terbuka, Irma. Silakan datang sini, terbuka. Telepon pun boleh. Ya. Boleh, ya Pak. Gini Pak, mungkin Bapak sudah tahu ya bahwa inisiatif warga bantu warga, kemudian yang membutuhkan oksigen, kemudian ambulan, ada juga, dan semakin hari itu semakin banyak. Jadi dan kita sangat gembira melihat ini semua. Betul sekali. Jadi di Jogja Pak Rimawan Sonjo itu juga sangat banyak melakukan sesuatu. Kemudian membantu masyarakat secara real gitu ya, secara mandiri. Kemudian kalau disebutkan banyak sekali, kami di tim lapor COVID yang tadinya fokus buat data, sekarang nambah gitu ya, membantu untuk mencarikan rumah sakit. Tetapi inisiatif-inisiatif ini saya yakin Pak Joni sudah mengetahui dan mohon di-acknowledge gitu ya. Jadi masyarakat kita itu sangat tangguh gitu, dan sangat tepo seliro, dan juga semangat gotong royong sangat tinggi gitu. Nah, jadi sekarang saya ingin menjawab pertanyaannya Mbak Rosi, ini ada apa kok? Kemudian apakah kepatuhan masyarakat ini masalahnya apa sih gitu? Yang tadi disampaikan Pak Agus Pambagio ya, saya kira kebijakannya yang kurang tegas gitu. Kenapa kok ada masyarakat masih lalu lintas masih padat dan lain sebagainya? Karena kita tidak memiliki kebijakan lockdown itu tadi, masyarakat itu dipaksa dengan kebijakan yang ada sekarang, PPKM darurat ini belum cukup untuk menghentikan laju mobilitas penduduk. Mereka-mereka yang bekerja di sektor konstruksi ini harusnya tuh ditutup. Jadi itu masuk sektor esensial yang saat ini tidak penting-penting amat lah. Urgensinya apa? Membangun itu nanti kalau kita lockdown dulu lah 2 minggu, 4 minggu lockdown. Kemudian setelah itu masyarakatnya sehat. Tapi kan konstruksi itu kan misalnya tenaga kita juga, misalnya para buruh, itu kan nggak apa-apa dong, bagus juga. Itu kan tenaga kerja Indonesia. Bagus untuk siapa dulu Mbak Rosi? Pertanyaannya itu ya. Mereka tadi dijelaskan Pak Agus, mereka untuk datang dari rumahnya atau dari campnya menuju ke tempat bekerja itu butuh perjalanan ya, ketemu sama banyak orang dan lain sebagainya. Dan the nature of the transmission for the virus itu kan dia akan lebih mudah berpindah dari satu orang ke orang lain ketika dia bertemu dengan orang yang pembawa si virus itu. Nah, karena kita kondisinya lagi tidak baik-baik aja tadi, maka harusnya ini dikendalikan dulu nih, di stop dulu supaya virusnya tidak berpindah, jadi di stop dulu. Nah, itu satu, itu yang menyebabkan arus lalu lintas, kemudian mungkin orang juga kalau kerja ya mau makan siang ya perlu warung gitu, jadi mereka akan ke warung. Karena begini, kita juga kasihan sama, kita menaruh hormat, simpati pada para polisi, TNI yang harus berjaga. Betul, ini adalah bagian dari kewajiban mereka. Tapi kalau kita lihat pada saat mudik kemarin, kita lihat bagaimana kewalahan orang tetap mau maksa mudik. Sudah dibilang nggak mau mudik, jangan mudik, tapi tetap mudik. Sekarang juga sudah dibilang PPKM darurat, tapi tetap juga tetap aktivitas mobilitas terjadi. Jadi selalu ada terjadi benturan di lapangan. Satu sisi mereka menjalankan kewajiban mereka untuk memastikan mobilitas ini dibatasi, tapi satu sisi juga kita menaruh simpati pada mereka yang butuh makan sehari-hari. Kita lihat ya, bagaimana interaksi di antara mereka yang sesungguhnya cukup menyesakkan hati kita. Belah Banteng Gisru Sapol PP. Santai Pak, orang lagi hamil Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim, tunggu sayang. Pak, woi, sini astagfirullah Pak. Dia memukul Pak, dia memukul Pak. Kurang ajar dia memukul. Pak, lihat Pak.
Astagfirullahaladzim. Saya bebas di sini Pak. Ini rumah saya Pak. Jangan sayang. Ini rumah saya. Ya, saya kontrak sama abang ini 3 tahun. Kalau mau tutup ini, balikkan uang kontrak saya berangkat. Anak 5, ingat, bilang sama pimpinan, 5, butuh sekolah, butuh biaya hidup. Nah, bayar, kecuali orang yang bayar baru kalian pergi. Kalau kalian mau pergi, seluruh orang dibayar, baru kalian boleh pergi. Rekam bis, tugas nih bis, rekam. Menurut pedagang tutup, tapi nggak ada verifikasinya. Saya ke Mas Agus Pambagio dulu, itu terjadi di Medan di video yang terakhir, tidak pakai masker dan bilang kenapa saya nggak sakit, kenapa saya harus menutup dagangan saya, ada 5 orang anak saya yang harus saya tanggung. Pak Agus Pambagio, ada aturan harus ditegakkan, tapi juga ada realitas mereka perlu makan. Ya, yang lebih kasihan adalah petugasnya, karena mereka bingung, karena aturannya itu kan bersifat tidak bisa memberikan sanksi. Nah lalu tadi itu kan mereka bekerja sektor informal untuk makan. Ya kalau ditutup memang harus dikasih kompensasinya. Ya kompensasinya itu kan kita lihat ada beberapa video juga di mana Kapolsek atau siapa itu kan sambil bawa uang, ibu tutup ya, ini saya kasih uang 200.000. Terus ada yang bagi-bagi segala macam kasih uang 100. Nah mereka butuh itu. Kalau mereka dikasih itu mereka pulang pasti. Pas saya sempat tanya kok, waktu Lebaran saya kan di lapangan. Karena tadinya sebelumnya kan... Cuman bansos itu sudah digelontorkan juga besar belum sekali. Belum ada, kan sekarang belum ada bansosnya. Sampai hari ini saya belum lihat, kebetulan saya di RW saya juga mengurus itu. Saya memperjuangkan supaya orang yang berhak itu dapat, sampai sekarang belum. Jadi kita patungan di warga saya ini. Gitu ya, untuk membeli oksigen dan sebagainya, kita patungan saja. Nggak usah dikasih aturan, kita laksanakan. Jadi kita sampai pada satu realitas bahwa ada kebijakan yang sudah digelontorkan oleh pemerintah demi kesehatan kita bersama, tapi juga ada situasi yang susah di lapangan, ada realitas yang susah di lapangan, sehingga kita mungkin tidak bisa sampai pada satu kesimpulan tunggal. Mengapa meskipun ada kebijakan darurat PPKM darurat dilaksanakan, kenapa ini nggak berhasil juga? Ya, karena hulunya itu tidak ditutup, jadi nanti hulu dan midilnya transportasi itu tutup. Ya, kemudian yang sektor informal kasih makan, gimana caranya mereka harus bisa makan, kalau enggak marah dan mereka akan tetap jualan dengan nyawanya gitu, karena tadi anak 5 harus sekolah, ini kan yang harus dipikirkan dari awal sudah saya ingatkan supaya hal semacam ini tidak menjadi karena nanti petugasnya akan kerepotan juga, karena dia juga tidak terlindungi dengan kebijakan yang secara hukum, ini bukan saya ngomong, ahli hukum tata negara, itu tidak kuat gitu. Sampai saat ini angka penurunan positif harian itu tidak juga menunjukkan penurunan PPKM dalam 5 hari ke depan. Di saat kita bicara hari ini, Kamis tanggal 15 Juli, bahkan masih di 56.000 angka positif harian. Jadi pertanyaannya apakah PPKM ini harus terus dilanjutkan atau dihentikan? Harap-harap cemas karena kita berharap ingin segera mengakhiri ini. Tapi juga cemas bagi mereka yang ingin mencari sesuap nasi. Saya kembali sesaat lagi.